Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video saya kali ini. Pada video kali ini adalah pembahasan soal-soal penilaian akhir semester 1 PPKN kelas 10. Pembahasan soal-soal ini hanya sebagian kecil saja. Jadi kita tidak membahas secara keseluruhan atau banyak soal, hanya sedikit saja. Mudah-mudahan ini membantu anak-anak atau para siswa kelas 10 dalam menghadapi ujian PPKN pada semester ini. Baik, kita mulai pada beberapa soal. Satu contoh soal kita lihat. Secara logal formal, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama, pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, menyebutkan aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap A. Patriotisme, B. Kedaulatan negara, C. Ketentraman negara, D. Keamanan Indonesia, E. Pertahanan Indonesia. Jawabannya adalah B. Kedaulatan negara. Selanjutnya, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai pencintanya. Maaf, kita ulangi. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian A. Bela negara, B. Sistem bela negara, C. Pertahanan negara, D. Sistem keamanan negara, E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jawabannya A. Bela negara. Next. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk A. Memasuki anggota partai politik, B. Membantu fakir miskin dan anak terlantar, C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, D. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa, E. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah. Jawabannya adalah A. Memasuki anggota partai politik. Perhatikan data berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara. 3. Memilih presiden dan wakil presiden. 4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar. 5. Melantik presiden dan wakil presiden. 6. Memberhentikan presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai oleh nomor A. nomor 1, 2, dan 3, B. nomor 3, 4, dan 5, C. nomor 2, 4, dan 6, D. nomor 3, 4, dan 6, E. nomor 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah E. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah A. Asas keterbukaan, B. Asas kebenaran substantif, C. Asas kepentingan nasional, D. Asas perlindungan maksimum, E. Asas publisitas. Jawabannya adalah B. Seorang keturunan bangsa B, ius sanguinis, lahir di negara A, ius soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya. A. ius soli, B. apatrid, C. bipatrid, D. ius sanguinis, E. naturalisasi. Jawabannya C. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah A. Hak opsi, B. ius soli, C. hak repudiasi, D. naturalisasi, E. ius sanguinis. Jawabannya adalah E. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan A. penduduk, B. orang asing, C. warga negara, D. bukan penduduk, E. bukan warga negara. Jawabannya C. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini. 1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. 2. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. 4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. 5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial, ditandai pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 5, D. 4 dan 6, E. 5 dan 7. Jawabannya D. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari A. Bentuk negara kesatuan, B. Bentuk negara federasi, C. Bentuk pemerintahan republik, D. Sistem pemerintahan presidensil, E.
Sistem pemerintahan parlementer. Jawabannya adalah D. Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah A. Parlemen terdiri dari 2 bagian DPR dan DPD. B. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. C. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. D. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. E. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR. Jawaban B. Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan A. Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen. B. Mutlak presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. C. Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet. D. Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. E. Relatif presiden yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Jawaban D. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam mengelola kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam A. Pasal 20 ayat 1, B. Pasal 20 ayat 2, C. Pasal 20 ayat 3, D. Pasal 20 ayat 4, E. Pasal 20 ayat 5. Jawaban A. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. B. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara. C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri. D. Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariat Negara. E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jawaban A. Untuk soal esai misalnya, jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Jawabannya, pemerintahan daerah memegang peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia. Dengan adanya pemerintahan daerah, pemerintahan pusat tidak perlu turun ke setiap daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, dengan adanya pemerintahan daerah, pemerintahan memiliki aparatur yang dapat berada di tempat ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi itulah sebagian kecil contoh-contoh soal PPKN kelas 10. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.